Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang, ketemu lagi kita. Kali ini saya mau coba buat videonya tentang injection, teman-teman. Jadi, tapi injeksinya bukan injeksi mobil kali ini, tapi injeksinya injeksi tembok gitu ya. Jadi injeksi beton lah, bukan tembok ya, injeksi beton. Jadi di rumah saya kebenaran dulu waktu renovasi rumah itu ternyata banyak beton-beton atau tembok-tembok yang agak sedikit rembes. Mungkin teman-teman juga mungkin banyak punya pengalaman ya di rumahnya. Siapa tahu yang mungkin waktu ngecor gitu ya, tapi mungkin kualitas cornya nggak begitu bagus, akhirnya mungkin timbul rembes. Atau juga di dinding itu timbul rembes, teman-teman. Misalkan nggak tahu kenapa kok dinding rumah saya selalu rembes ya, padahal sampingnya luar gitu ya, atau sampingnya kamar mandi ya, pasti di situ ada rembesan gitu. Nah ternyata setelah saya coba kasih tahu ke tukangnya, kan setelah saya renovasi itu biasanya ada masa waranti gitu ya. Nah, saya keluhkan tuh ada rembes di sini, bocor di sini, atau di dak itu mungkin ada rembesan sedikit gitu ya. Nah, akhirnya saya komplain. Ternyata mereka kirim tukang untuk perbaiki gitu. Nah, tapi saya baru tahu nih ternyata ada teknologi, dia pakai teknologi injection beton gitu, teman-teman. Jadi beton yang sudah jadi di atas gitu, itu diinjek gitu ya, diinjek dengan cairannya sih katanya namanya PU. Nah, dengan menggunakan cairan PU itu diinjek sekian bar untuk supaya cairan itu masuk ke celah-celah pori-pori yang mungkin titik-titik rembesnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi misalkan temboknya juga ada yang rembes. Nah, itu juga mungkin bisa ditembak dengan itu, dan dia akan mencari mungkin retakan-retakan atau di dalam ada yang kosong atau apa, itu ditembak dengan injection beton, dan cairannya itu nanti akan masuk dan dia akan menjadi kayak karet gitu kali ya di dalamnya, saya juga nggak tahu. Yang jelas kalau teman-teman mungkin ada yang tahu tentang PU, bahan dasarnya ya mungkin lebih tahu lah. Oke, coba kita lihat aja gimana teknis sistem injection beton itu. Kebenaran di atas saya ini lagi dikerjain gitu. Tembok saya itu di bagian sisi samping tuh, padahal sisi samping itu nggak ada bangunan apa-apa gitu, tetapi nggak tahu kenapa ada rembesan, teman-teman. Jadi ya kita coba lihat aja ya. Saya kasih tahu apa sih rembesnya bagaimana gitu ya. Oke, teman-teman, kita coba. Nah, itu dia. Tuh yang titik-titik itu, teman-teman, itu barusan baru dibor ya, dibor terus dimasukin alat buat nginjeknya gitu. Nanti kita tanya sama tukangnya apa sih namanya itu ya. Nah, tapi saya mau jelasin dulu nih untuk ininya, teman-teman. Nah, itu kan rembes ya, basah gitu loh. Mungkin ada retak-retakan. Ini kan tembok, ini kan bagian sini kan bagian tembok saya nih, tembok luar, padahal nggak ada bangunan sih, tapi nggak tahu kenapa selalu rembes di situ. Nah, itu bisa dilihat ada retakan-retakan rambut gitu ya. Itu basah nih, kalau hujan dia seperti basah gitu. Nah, makanya ternyata ada teknologi injection beton. Nah, jadi diinjeksi, teman-teman. Udah mulai nginjek ya. Oke, selain tembok, saya juga ada yang beton, teman-teman. Nih, coba kita lihat. Ada beberapa yang diinjeksi, teman-teman. Oke, di bagian mana ya? Contoh di bagian sini aja nih, teman-teman nih. Ini di bagian musola saya. Ini musola. Nah, di musola itu sebelumnya tuh saya selalu ada bocor di situ, teman-teman tuh. Nah, di atas itu suka ada bocor, makanya ini kalau dilihat warnanya hitam ya. Di list gipsumnya ini warnanya hitam, mungkin dia sudah berjamur karena kalau hujan itu
dia suka rembes nih, di sini basah gitu loh. Mungkin entah dari pipa situ keluar air, itu kan pipa pembuangan dari atas ya, dari atas mungkin sebenarnya basah, atau saya nggak ngerti karena mungkin waktu ngebetonnya itu kurang rapet atau gimana. Nah kemarin ceritanya dibongkar dan diinjeksi. Nah injeksi itu hasilnya kayak gitu teman-teman tuh, warnanya jadi warna kuning begitu. Nah itu cairan piunya, jadi diinjek terus pakai alat begitu, dia ditekan sampai sekian bar, jadi masuk ke pori-pori teman-teman. Alhamdulillah ini sudah nggak bocor lagi yang ini. Nah di sisi sini juga sama, ini di sisi ini juga sama. Ini bahkan unik, waktu bocor itu saya perhatikan bukan dari sisi besi, bukan dari sisi ujung besi sana gitu, tapi ternyata malah dari tengah-tengah tembok situ, tengah-tengah tembok itu malah keluar air gitu. Makanya kemarin diinjeksi begini, alhamdulillah sudah nggak bocor lagi gitu teman-teman. Nah sistem injeksi itu seperti itu, ada beberapa sih, coba kita lihat lagi ya. Ada beberapa seperti kayak di kamar nih, kamar anak saya juga sama nih. Nah ini kemarin juga bocor juga, coba saya nyalain dulu. Nah ini juga nih, nah itu teman-teman. Di atas itu juga sama, itu kita habis injeksi juga. Padahal di atasnya beton, tapi nggak tahu kenapa, memang sih di betonnya di atas itu terbuka ya, jadi air hujan tuh memang di atas beton ada gitu. Mungkin ya nggak tahu dari nat-natan yang kurang rapat atau gimana. Yang jelas sempat muncul ada air netes di sini, tapi dicek sih bukan dari pipa, ternyata dari memang ada rembesan dari betonnya gitu. Nah alhamdulillah ini sudah diinjek dan sudah kita monitor hujan berapa kali, alhamdulillah ini nggak ini lagi teman-teman, nggak bocor lagi. Oke, di rumah ini ada beberapa titik sih, ada beberapa titik, makanya coba kita kembali lagi yuk ke sana yang lagi dikerjain kebenaran di ruang kerja saya kebenaran. Coba kita lihat apa udah siap belum. Ini dia. Ini lagi diinjek nih teman. Tuh. Lagi diinjek. Masih oli loh. Ini lagi diinjek. Mesinnya di sini. Tuh mesinnya ada di situ ya. Apa nama mesinnya tadi? Mesin injection beton. Injektor. Oh, injektor. Kalau yang ininya apa nih paku-pakunya itu? Packer. Oh, berarti dipasang packer-packernya dulu ya. Packer-packernya dipasang, setelah itu diinjek ya. Oke. Nah, itu lagi proses injek nih teman-teman. Setelah packernya sudah masuk, baru diinjek nih teman-teman. Nah ini alat injeknya di situ. Alat injeknya seperti itu. Ini biasanya injek ini berapa bar ya? Tekanannya berapa bar? Kalau tekanannya itu tergantung. Oh gitu. Lihat betonnya, misalnya kan ada beton yang keropos, ada yang enggak. Oh gitu. Kalau kelihatan beton keropos, kita isi aja dulu sampai keluar. Oke, berarti tergantung jenis beton ya? Iya. Tergantung jenis beton ini teman-teman. Oke, ya beginilah teknik injeknya. Nah ini proses lagi nginjek. Tapi setiap retakannya diinjek ya teman-teman. Nah ini mesinnya. Mesinnya tuh kayak gitu tuh. Jadi dia seperti piston ya. Piston dorong. Itu alatnya. Pindah sini.
Tapi masuk tuh Mas ya? Masuk. Masuk ya? Masuk. Masuk. Ngebalik di sini, Pak. Oh gitu? Iya. Oke. Nah itu dari packernya itu dimasukin ke selangnya, baru diinjek lagi. Nah ini dia proses injeknya teman-teman. Kalau yang titik bawah tuh udah luber-luber tuh ya, kontaknya sampai luber-luber. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga habis diinjek ini nggak bocor lagi, nggak ada rembesan lagi. Tapi tempat titik-titik yang lain sih alhamdulillah sudah nggak ada yang bocor dan rembes ya. Iya, kita lihat nih teman-teman hasil injectionnya tadi ya. Wah, ini dia. Lihat teman-teman. Jadi ini setelah diinjek ya. Ini cairan ini tuh yang kuning-kuning itu cairan piu ya katanya sih. Jadi kalau udah piunya masuk ke dalam tembok itu diinjek itu dia piu itu akan cari retakan gitu teman-teman. Jadi tadi tuh kalau saya perhatikan misalkan diinjek di sini tuh bisa keluar di atas. Bisa keluar di atas dia ngikutin retakan-retakan ini nih. Gitu. Jadi dia prinsipnya sih mencari retakan di dalam yang kira-kira berpotensi masuk air, jalur air gitu ditutup gitu teman-teman. Makanya ini ditembak berapa titik. Mungkin ya supaya nutup pori-pori jalur air ya, mungkin gitu kali. Inilah hasilnya injection tembok. Kalau saya biasa sih injek beton ya, tapi ini dipakai untuk tembok juga bisa sih katanya gitu. Mungkin tadi tergantung pressure barnya ya. Kalau kalau tembok mungkin barnya nggak terlalu besar, mungkin karena supaya tidak copot plesterannya mungkin gitu kali. Oke, nah ini hasilnya ya teman-teman. Hasil injeknya seperti ini. Tinggal nanti katanya sih waktu keringnya itu 24 jam. Jadi tinggal copot-copotin aja nanti paker-pakernya ini harus copot-copotin, lepasin, diaci lagi mungkin sedikit temboknya, terus dicat lagi lah intinya gitu. Karena ini kotor ya, bekas-bekas ceplakan tangan dan segala macam. Jadi nanti kita akan aci yang lubang-lubang itu terus dicat lagi. Nah, untuk melakukan injection ini baik beton atau tembok ya gitu, misalkan ada yang rembes-rembes itu menurut tukangnya sih hitungannya itu per titik teman-teman. Jadi berapa rupiah per titik lah gitu intinya. Jadi kalau cuman ada rembesan mungkin teman-teman di pojokan sana misalkan ada rembesan gitu ya, beton misalkan atasnya itu sebenarnya beton gitu, tetapi rembes ya itu bisa ditembak sama ini teman-teman. Nah nanti tinggal berapa titik. Misalkan cuma 2 titik, bisa aja sih cuma 1 titik aja ditembak itu dia mencari jalan gitu kan, paling cuma 1 titik aja gitu. Gitu teman-teman. Ini hasilnya ya. Jadi seperti ini injection betonnya teman-teman. Oke. Kita turun. Nah, ini posisinya dia di atas tangga sini ya. Pokoknya gitulah. Oke teman-teman, itu tadi proses nginjeknya. Siapa tahu terinspirasi buat teman-teman yang di rumah. Kalau ada yang rembes baik beton atau tembok gitu, bisa dicoba pakai sistem ini teman-teman. Oke gitu aja videonya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.